Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, hari ini saya akan mendiskusikan tentang lelaki tua dan laut, Old Man and the Sea. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi ini sebuah novel ya. Kemarin kan saya banyak picture book ini. Nah sekarang kita ini nyobain tentang satu living book ya, buku yang menghidupkan, sebuah buku yang memiliki gagasan kepada kami tentang apa-apa yang kami lakukan dalam dua bidang utama sebenarnya, terkait dengan ambisi dan juga terkait dengan angka cukup. Nah ini jadi selaras juga dengan buku yang kemarin juga sempat dibaca, ini The Psychology of Money, tentang angka cukup. Di sini ada disampaikan ya di blognya ini itu novel yang membangkitkan optimisme, karya terbaik Ernest Hemingway, seorang pengarang legendaris Amerika, pemenang hadiah Nobel Sastra 1954, sekaligus novel terakhirnya yang terbit semasa hidup. Karena setelah ini ya, kan dia itu nikah 4 kali. Nah setelah nikah 4 kali, ini ditulis bersama dengan istri yang keempatnya. Terus dia itu meninggal bunuh diri, sama dengan ayahnya juga meninggal bunuh diri, keluarganya juga banyak yang meninggal bunuh diri, bahkan cucunya yang terakhir itu, kabar terakhir itu cucunya seorang aktris meninggal bunuh diri juga. Depresi. Kenapa depresi? Di antaranya ini dia merasa dia udah jadi besar, udah nulis dapat Nobel, tapi dia seakan-akan sudah kehilangan kemampuan menulisnya. Dia kehilangan kemampuan menulisnya. Itu yang disampaikan di ceritanya di sini ya. Jadi setelah dia kehilangan kemampuan menulisnya, dia depresi, kemudian dia bunuh diri. Jadi kalau yang ayah diskusikan dengan Umi ini ya, itu kan sebenarnya yang didiskusikan itu adalah tentang 3 hal. Buku ini sebenarnya cerita apa? Yang kedua, apa kata orang tentang buku ini? Dan yang ketiga, bagaimana buku ini memberikan gagasan kepada kita untuk melakukan sesuatu. Dan itu yang penting. Dan buku-buku seperti ini memang ayah gunakan sebagai sarana untuk memahami atau mengenali dan menikmati sebuah karya sastra. Gitu. Niatnya begitu. Ini kisah tentang perjuangan luar biasa seorang nelayan tua yang berasal dari Kuba, sedang memancing di Teluk Meksiko, yang seorang diri berusaha menangkap ikan marlin raksasa yang jauh di laut lepas setelah sebelumnya gagal menangkap ikan selama 84 hari. Nah, dia merasa bahwa dia akan berhasil ketika dia itu sebelumnya itu selama 83 hari loh. Jadi kalau sekarang dia mau berhasil minimal 83 hari. Nah di hari ke-83 itu belum dapat. Dia sabar, nggak apa-apa nih. Nah di hari ke-84 dia dapat ikan marlin yang besar. Dan dia berusaha untuk memegang dengan luar biasa hasil dari tangkapannya. Perjuangan pantang menyerah dalam mencapai tujuannya ini mengajarkan kepada kita betapa kesabaran, ketabahan, kegigihan dalam mengarungi cobaan hidup tak akan berakhir sia-sia. Ini menurut penulis ini. Tapi kalau ayah itu punya pikiran yang berbeda ketika ayah membaca ini. Gitu. Jadi ini bukan tentang kesabaran, bukan tentang ketabahan, bukan tentang kegigihan. Kalaupun misalnya dia menceritakan hal itu, misalnya memang Ernest Hemingway itu ingin cerita itu. Cuma kan kita tidak hanya membaca buku Ernest Hemingway itu ini doang ya. Ada yang kemarin kita baca itu Man Without Woman. Ada A Farewell to Arms. Ada apa itu yang kemarin itu The Short Happy Life of Francis Macomber. Banyak gitu ya. Oh ini apa sih? Kilimanjaro. Oh
yang Salju Kilimanjaro. Jadi banyak novel-novelnya termasuk kumpulan-kumpulan cerpen. Yang menurut ayah ya, kalau kita melihat benang merah dari beberapa novelnya, ini tuh seperti bercerita tentang pembuktian diri loh. Membuktikan bahwa dia bisa. Ceritanya ini tuh kan si nelayan tua ini bersama dengan anak kecil yang sebenarnya bukan cucunya, cucu angkat lah gitu ya. Nah dia itu membawakan ikan sarden dan umpan kepada si kakek tua ini. Dan si anak itu bilang, kata ayahku, aku nggak boleh main sama kamu, kayak aku harus ikut nelayan yang lain gitu. Kali ini aku nggak bisa menemanimu. Kata si kakek, oh nggak apa-apa, kamu kerja aja, kamu turuti kedua orang tuamu, biar aku berangkat sendiri. Nah, gitu. Karena biasanya si kakek ini bersama dengan cucu angkatnya itu, dan cucu angkatnya itu senang bersama dengan kakeknya. Kakeknya itu tinggal di sebuah gubuk yang reot ya, di tepi pantai, yang dia itu pokoknya tidak layak untuk dihuni lah. Nggak ada kecuali koran tua, nggak ada perabotan gitu, dan dia hanya makan ya makan apa adanya yang ada di situ. Bahkan dia sudah lama tidak mendapatkan ikan karena dia tidak melaut, dan dia menunggu, dan dia merasa kali ini dia harus berangkat. Dan ketika berangkat pun dia sudah mengatakan pada dirinya bahwa aku mungkin akan mendapatkan ikan itu lebih dari 83 hari, karena rekor terakhir itu aku mendapatkan ikan ini 83 hari. Nah, jadi dia sudah berpikir begitu. Menurut ayah ini bukan hanya cerita tentang kesabaran, ketabahan, kegigihan. Ada teman ayah yang mengulas buku ini bicara tentang ketabahan, kegigihan, dan kesabaran. Kalau ayah tidak. Jadi buku ini dalam konteks kehidupan kita atau keluarga kita telah menginspirasi agar kita atau kami itu hadir dengan kearifan ambisi. Ambisi boleh, tapi harus yang arif. Arif itu berbasis pada pengalaman. Arif itu bijaksana, tidak berlebih-lebihan, proporsional, seimbang. Yang kedua, selain kearifan ambisi, juga membawa atau berpikir tentang angka cukup yang definitif, tanpa merasa perlu untuk membuktikan diri kepada orang lain. Sebab jalan hidup kita itu adalah jalan hidup yang memang Allah gariskan untuk kita, untuk dijalani, bukan untuk membuat orang lain merasa terkesan gitu. Nah, pertama ya Kak Aswa, di sini tuh di Pak Tua, kisah Pak Tua dalam Old Man and the Sea ini berpikir bahwa dia itu akan menaklukkan lautan. Banyak orang-orang, wah laut, aku akan menaklukkan lautan gitu. Dan dia ingin membawa marlin terbesar, ikan marlin terbesar, sebagai trofi masterpiece-nya. Misalnya juga dia seorang Ernest Hemingway, seorang penulis, dan dia trofi terbesarnya tentu adalah hadiah Nobel, dan dia mendapatkannya. Dia juga dapat Pulitzer Prize, hadiah bergensi dari Amerika, karena sebagai seorang penulis Amerika. Nah, dan Pak Tua ini berjanji, aku akan mendapatkan ikan itu meskipun harus meregang nyawa. Di cerita akhirnya nanti, memang dia mendapatkan ikan itu kan, tapi susah payah dia mempertahankannya. Dan bahkan selama perjalanan pulang, ikan itu dicabik-cabik dimakan sama ikan-ikan yang lain yang masih hidup. Akhirnya dia pulang itu hanya membawa sampan dan membawa ikan yang sudah tinggal tulang belulang. Dia nggak makan. Tapi itu sebuah bukti. Dia pulang berjalan gontai ke gubuknya yang reot tadi dan membiarkan para wartawan foto. Wah, ini ada nelayan mendapatkan sebuah ikan yang besar. Dia telah membuktikan bahwa memang dia hebat. Dia sama di novel yang lainnya itu bagaimana seorang Francis Macomber misalnya membuktikan bahwa dia bisa berburu singa. Di Salju Kilimanjaro, di buku-buku yang lain itu juga sama. Ayah tuh ngelihat betapa bahkan mungkin ya kalau ayah bisa membaca dan boleh menilai kehidupan dia itu menikah 4 kali. Bahkan sampai ada anekdot itu si Ernest Hemingway itu kalau pengen menghasilkan novel itu dia nikah dulu.
Karena memang apa itu namanya, mungkin mendapat inspirasi, mungkin mendapatkan sebuah pencapaian, mungkin juga membuktikan bahwa dia bisa gitu loh, dia mampu gitu loh. Nah itu, dan memang menarik ya, termasuk dia itu salah satu kehidupan si Ernest Hemingway itu kan hobinya adalah berburu di hutan Afrika, berburu di hutan Afrika gitu. Nah terus yang ayah baca di sini ya, itu laut ini seperti wanita. Pasang surutnya itu berdasarkan datangnya bulan. Ya. Maka pertanyaannya, emang perlu ya laut itu ditaklukkan? Wanita itu perlu nggak sih ditaklukkan gitu? Nah dia kan, kalau si Ernest Hemingway itu merasa dia sudah menaklukkan 4 wanita. Gitu. Nah kalau ayah ya, wanita ini tidak perlu ditaklukkan. Laut ini nggak perlu ditaklukkan. Tidak ada kewajiban kita untuk menaklukkannya. Ya, dan memang tidak perlu. Gitu. Pak Tua sebenarnya bisa memilih untuk hidup bersisian di laut, hidup dengan normal, ya, dengan dia mencari ikan itu untuk kebutuhan, bukan untuk sebuah kebanggaan. Mencari rezeki, mencari uang itu untuk sebuah memenuhi kebutuhan, memenuhi basic needs, bukan untuk mencari kebanggaan atau mendapatkan pengakuan atau membuktikan kepada orang lain. Dulu soalnya ya, ayah itu merasa, oh aku harus bisa membuktikan diriku layak untuk diangkat menjadi PNS. Waktu ayah di Unsud, maka ayah berusaha bagaimana agar bisa PNS. Kalau Kak Azwa ingat, ayah dulu kan, Kak Azwa itu sebenarnya udah mau ikut Tasmi ya nih, tapi entah kenapa itu dibatalin loh. Akhirnya ayah membuktikan, ayah ngundang ustadznya itu, ayah adain Tasmi sendiri, jus 30. Azwa bisa melakukannya. Nah, ayah ngerasa, oh ini aku sudah membuktikan. Dan banyak sekali pembuktian yang aku lakukan. Ya. Membuktikan diri kepada ini, membuktikan diri bahwa saya bisa, membuktikan diri bahwa saya mampu. Kemarin juga baru saja Pak Sanoko menghubungi, ternyata Pak Arif bisa menerbitkan jurnal berbasis praktik di apotek. Itu kayak pembuktian. Nah, sebenarnya itu tidak perlu. Pak Tua itu bisa memilih hidup bersisian di laut tanpa perlu membuktikan bahwa dia itu bisa menaklukkan lautan itu, dan bisa merasa nyaman bermain bersama dengan cucu angkatnya, menikmati hari tua. Nah ini Ernest Hemingway, istrinya 4 guys. Ya, dia menikmati hari tua enggak? Sebagai seorang peraih Nobel, enggak ya? Dia menembak kepalanya sendiri dengan pistol yang biasa digunakan untuk berburu di Afrika. Enggak bahagia. Bahagia enggak? Enggak. Depresi kok. Enggak bahagia. Nah, apa sih sebenarnya yang dia cari gitu? Apa yang sebenarnya ini, jadi saya memahami sebuah karya sastra itu menikmatinya itu bukan hanya sebagai sebuah, oh ini hebat, ini bagus, bukan hanya itu. Tapi saya mengambil api, mengambil semangat, mengambil dari sebuah perenungan yang memang bagus dan layak untuk diperbincangkan. Wajar saja kan ada seorang dokter yang dia menyarankan kepada pasiennya untuk hidup sehat, padahal dia ngerokok, padahal dia melakukan hal-hal yang kurang baik. Wajar saja. Sama, dia bisa menyampaikan hal-hal yang baik, padahal hidupnya penuh dengan kecanduan alkohol. Bahwa dia itu hidup dengan menaklukkan banyak wanita, hidup dengan keluarganya itu ya tidak menikmati kehidupannya gitu. Akhirnya dia kan, bahkan dia sendiri mengalami depresi, beberapa anggota keluarganya juga depresi, bahkan cucunya juga terakhir dikabarkan meninggal dunia, bunuh diri karena depresi. Ini sesuatu loh, kok bisa sebuah karya terkenal, dipuji oleh banyak orang, tapi apa yang menceritakan tentang dirinya. Sama di Farewell to Arms itu juga seperti autobiografi ketika dia menceritakan perjalanannya bersama dengan sebagai tentara ya di Perang Dunia Kedua. Oke. Kemudian disinilah, karena tidak perlu menaklukkan, tidak perlu membuktikan, istri saya belajar tentang kearifan ambisi. Artinya kami memilah mana yang benar-benar penting dan berdampak pada sesuatu yang kami yakini.
Contohnya ini, Pak tua ini dia mengambil sesuatu yang paling berdampak pada dirinya, yang paling menjadi ngengen atau gegayuhannya dia, keinginan utamanya dia, masterpiece-nya dia, trofinya dia adalah marlin. Itu yang paling penting, sehingga yang lain itu tidak penting. Sama kalau kita sakit gigi, apa yang paling penting? Sakit gigi ini harus sembuh kan gitu. Selain itu nggak penting gitu. Kalau saya dulu misalnya waktu saya masih kampanye apoteker ini, apa yang paling penting? Ya undang-undang apoteker. Selain itu nggak penting. Gitu. Contohnya gitu. Itu sama. Jadi ketika kita memilah sesuatu yang penting. Kalau lelaki Old Man and the Sea ini yang paling penting adalah mendapatkan marlin. Pembuktian. Kalau kami belajar, oh berarti nggak kayak gitu. Ya. Kami memilah mana yang benar-benar penting dan berdampak pada diri keluarga. Sebagai ikan besar dalam kolam kecil keluarga. Bukan menjadi ikan kecil dalam kolam besar komunitas. Meskipun betul ya. Tadi kan ada tokoh publik yang berkata, kalau kita masuk surga itu kan rombong-rombongan, nggak bisa sendiri-sendirian, kan gitu. Tapi rombong-rombongan itu kan kita bisa milih tuh rombongannya, gitu. Rombongan keluargaku misalnya, ya rombongan orang yang kemudian ketika saya menghafal Al-Quran, anak saya menghafal Al-Quran, bisa memberikan syafaat ya kepada rombongan-rombongan itu. Gitu. Tak kenal maka ta'aruf, bukan. Tak kenal maka tak sayang. Emang perlu disayang gitu. Tak kenal maka tidak apa-apa kalau memang tidak perlu. Jadi kita mengenal hanya orang-orang yang perlu saja, tidak perlu membuktikan diri bahwa kita menjadi orang yang paling terkenal gitu. Hidup kita bukan membuat orang lain itu terkesan. Nah, akhirnya kami memilih untuk tidak mengambil peran-peran publik yang menyita waktu, menyita perhatian, dan penyeragaman identitas yang tidak perlu. Kalau dalam sebuah komunitas itu ternyata kami harus menyeragamkan identitas, menyeragamkan visi, mengikuti mata rantai terlemah, mohon maaf, nggak bisa. Kecuali itu keluarga loh. Nek keluarga yo, saya mau mengikuti mata rantai terlemah, karena saya tidak pernah memilih. Maksudnya saya tidak pernah meminta lahir dari rahim siapa. Saya tidak pernah meminta jenis bentuk karakter anak seperti apa yang akan dilahirkan oleh istri saya. Kan saya nggak pernah minta. Semuanya itu by given dari Allah. Maka itu harus saya terima karena itu yang terbaik. Kalau dia lemah maka saya harus mengikuti mata rantai terlemah itu, karena itu menjadi tanggung jawab saya. Betul. Nah, kalau kita dalam sebuah komunitas, bagaimana mungkin aku akan bertanggung jawab pada proses belajar orang lain? Orang lain itu nggak mudeng-mudeng dikandani. Terus dia minta, Mas Arif tolong jelasin. Lah aku mau coba orang. Gitu. Saya tidak bertanggung jawab sama kamu. Gitu. Kamu bertanggung jawab pada proses belajarmu sendiri. Dulu aku digituin toh. Waktu SMA itu nggak bisa fisika. Kamu ngapain aja? Oh kayak gini ya. Sakit sih. Tapi mah harus sakit dulu gitu. Dengan sakit itu aku belajar. Dengan sakit itu aku bersungguh-sungguh sendiri. Bukan semuanya harus dengan afirmasi. Diajari, dilatih, didulang, disuapin. Nggak harus kayak gitu. Bentuk kesempatan afirmatif yang disampaikan Malcolm Gladwell di buku Outlier itu kemudian dikoreksi oleh Malcolm Gladwell di buku David and Goliath, bahwa kita itu tidak selalu harus memberikan afirmasi. Itu. Nah, akhirnya kami akan memilih komunitas yang memberi kesempatan untuk berdaya, bertumbuh dan bertambah. Ya bertumbuh, bertambah kedewasaannya, pengetahuannya. Jadi kalau soalnya kayak gitu kan, aku sering sharing gitu, malah disuruh ngisi. Oh, enggak, saya udah sharing. Kalau yang ngisi yang lain gitu. Kalau saya juga disuruh sharing lagi, buat apa gitu. Semakin banyak saya punya panggung, itu jadi fitnah buat saya kan gitu. Sebab saya menyadari selama 10 tahun terakhir ini bahwa ambisi yang berlebihan pada peran-peran publik, pengen jadi ketua, pengen dikenal, stand up in the crowd gitu, kayak si itu seperti PB gitu, stand up in the crowd ya. Dikenal suaranya, bersuara ada gitu. Nah,
Terus kalau kayak gini kan lebih nyaman saya, gitu. Bikin buat dibuksi, gitu. Mau ada yang lihat, ya syukur alhamdulillah. Enggak juga nggak apa-apa, gitu. Lebih nyaman gitu. Dan ini panggung saya sendiri. Saya mengatur waktunya sendiri seperti kata Morgan Housel. Dividen terbesar dari uang itu apa? Ya mengendalikan waktunya sendiri, gitu. Terus kalau kami berlebih-lebihan, ini termasuk video ini saya buat anak-anak toh. Kalau anak-anak saya berlebihan dalam mengambil peran-peran publik dalam sejarah keluarga ayah, umi dan sebelum-sebelumnya, termasuk keluarga besar ayah ya, yang jadi tokoh-tokoh publik gitu loh, ya kan? Hanya akan membawa kami pada persaingan yang melelahkan dan interdependensi yang menyakitkan. Nah, interdependensi yang menyakitkan itu diungkapkan sendiri oleh Stephen R. Covey dalam bukunya Seven Habits of Effective People. Memang resiko dari interdependensi yang menjadi syarat kolaborasi katanya itu adalah rasa sakit. Nah, mau nggak berkolaborasi tapi syaratnya rasa sakit? Oke, coba. Kalau kolaborasi itu dalam nuansa atau dalam konteks keluarga, ya nggak apa-apa. Ayah sama umi, suami istri berdialektika. Tapi kita berkomitmen bahwa kita tidak akan menyerah untuk menjaga keutuhan pernikahan. Nah, tapi kalau dalam sebuah komunitas, kegiatan dakwah, partai, parenting, pengembangan diri, sampai sejauh apa berkomunitas itu? Kan gitu pertanyaannya. Sampai sejauh apa sih kita akan membuktikan diri kita itu untuk diakui dalam sebuah komunitas gitu. Dan kita pasti akan mengambil sebuah, kita akan menuntut progresivitas ini. Awalnya jadi seksi apa? Aku di mata kayak gitu, ngerasain loh. Dari seksi apa, naik jadi kadif apa, terus gitu. Sampai kemudian ketika puncaknya misalnya jadi pembina asrama Salman. Tak pikir itu ya paling tinggi. Contohnya begitu. Enggak juga sebenarnya kayak gitu kan. Itu keliru. Jadi kekeliruan dalam menentukan ambisi loh. Kekeliruan dalam membidik sebuah target. Apakah memang benar-benar dia membutuhkan Marlin, atau sebenarnya dia membutuhkan sebuah tempat yang nyaman, bisa bermain dengan anak angkat atau cucu angkatnya itu. Nah itu yang dia nggak tahu sebenarnya apa yang dia lakukan. Dan terus kenapa dia itu melautnya hanya ketika waktu-waktu tertentu, padahal setiap hari kan sebenarnya bisa melaut. Nah itu justru itu. Karena momen, dia itu meyakini sebuah momen loh. Oh aku kemarin dapat itu 83 hari. Berarti ini setelah aku minimal untuk mendapatkan ikan ini 83 hari atau malah, dan ternyata dia dapat di 84. Dan selama itu ya dia hanya makan bekal seadanya. Maksudku tuh yang dia cari trofi. Dan kalau misalnya di sini di Morgan Housel itu dia cerita tentang yang namanya itu kekuatan ekor. Misalnya gini, dari semua investasi hanya berhukum Pareto loh, hanya berapa investasi yang memberikan keuntungan maksimal gitu. Sama kayak kita nih, bisnis omset 1 minggu itu ada di paling banyak di hari apa, di bulan apa. Sama loh kayak waktu ayah masih di Kalbit ya, si supervisornya itu cerita, Pak Daniel itu ya, Kalbe itu memproduksi promah selama 1 tahun, dibikin semuanya, dan produksi selama 1 tahun itu habis di bulan Ramadan. Jadi selama hari-hari itu penjualannya itu nggak banyak, tapi begitu bulan Ramadan habis semua stok. Nah itu. Jadi kekuatan ekor. Fashion kan juga nggak kayak gitu. Nggak semuanya laris terus toh. Tapi ada satu barang produk yang super laris. Nah sama. Dia juga meyakini itu ada sebuah momentum di mana dia akan mendapatkan hasil yang paling besar, hasil yang paling baik. Dan konteksnya itu memang membuktikan, sama seperti yang Francis Macomber, The Short Happy Life of Francis Macomber, Salju Kilimanjaro, dan buku-buku yang lain itu konteksnya memang begitu. Ini benang merah ya yang aku dapetin itu. Terus kedua,
Mendapatkan marlin terbesar adalah mimpi terbesar Pak Tua yang wajib dihormati, dihargai, diakui dan dikenang. Oleh siapa sih? Oleh si anak kecil tadi, oleh ayahnya si anak, oleh orang-orang di sekitarnya, oleh dunia. Nah, itu. Makanya aku cerita ini tuh tentang pembuktian. Sampai kemudian ketika dia sudah mendapatkan ikan itu, dia nggak makan ikan itu, enggak kok. Karena ikan marlinnya itu tuh tinggal tulang belulang toh. Selama dalam perjalanan pulang, karena dia itu membawa marlin itu sampai tempat yang sangat jauh. Dalam perjalanan dia pulang itu, ikan marlin itu dimakan sama ikan-ikan yang lain. Jadi dia datang ke pantai itu dalam keadaan tulang belulang, dibiarkan terserak begitu saja. Orang-orang para datang memfoto ya. Terus kemudian mengaku, keren banget Pak Tua ini udah tua ya, usianya begini, dan dia melaut selama lebih dari 84 hari guys, luar biasa banget kan, go foto-foto gitu ya, zaman sekarang itu. Lihat nih Pak Tua yang hebat ini tinggal di rumah yang reot, rumah yang luar biasa, yuk kita bantu, yuk ayo kita bisa. Gitu. Jadi memang ini tuh paradoks banget itu. Dia ibaratnya kan ini orang yang biasa-biasa saja jadi luar biasa. Meskipun kan ada lagunya kan, aku bangga padamu walau anak orang miskin, kini jadi pemimpin, mengagumkan. Udah ceritanya kayak gitu kan, luar biasa. Pembuktian loh, aku bisa toh. Waktu bapakku ya, almarhum bapak sama ibu saya itu datang sebuah kondangan gitu, ditanyain gitu, anakmu piye sekarang gitu. Karena saya terkenal pinter di kalangan keluarga besar gitu. Gimana? Wah, ya alhamdulillah Arif sekarang jadi dosen Pak di Unsud. Wah Arif, Yan, anakmu jadi dosen. Bapak yang cerita gitu, ibu itu cerita kayak gitu. Menjadi sebuah kebanggaan, prestige, pride gitu, kebanggaan, pride gitu. Nah, tapi sebenarnya gini ya, ini kan mimpi terbesar Pak Tua. Ketika dia udah tua, wajib dihormati, dihargai, diakui. Oke lah, kita terima itu sebagai sebuah mimpi, harus dibuktikan ya. Oke. Tapi sebenarnya kemana mimpi itu ketika muda? Bahkan ketika tua, ya harus tetap dibuktikan-kah gitu? Apakah merasa bahwa dunia ini memang harus seperti itu? Padahal ya dunia itu berubah. Apakah mimpi kita juga akan seperti Pak Tua dan tidak mengalami penyesuaian dalam the rational optimist? Kan gitu. Ini tuh ya, di sini tuh Morgan Housel cerita apa bedanya rasional sama masuk akal. Seorang yang berhasil mendapatkan ikan marlin terbesar, stop, tapi nggak masuk akal. Yang masuk akal kata Umi tadi, loh kenapa kok dia selama hari-hari itu dia nggak melaut gitu, nggak mendapatkan ini loh. Kenapa dia tidak misalnya ini loh, kenapa dia tidak menikah, ya kan? Kenapa dia harus melakukan apa yang dia lakukan itu? Kenapa dia tidak menikah? Kenapa dia tidak punya rumah? Kenapa dia tidak memiliki sesuatu yang akan bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, orang-orang yang mencintainya dan dia cintai gitu loh. Hidupnya itu untuk pembuktian, dia bisa menghasilkan, dia akan menangkap ikan dalam 83 hari, dan setelah ini minimal saya juga harus menangkap ikan 83 hari. Dan ini mungkin adalah, dia bilang di situ, mungkin ini adalah hari terakhirku, kesempatan terakhirku untuk mendapatkan ikan. Setelah itu mungkin aku nggak akan hidup lagi, dan gitu. Dia berpikir seperti itu. Ya, sama seperti penulisnya sendiri kan, Ernest Hemingway kan gitu. Setelah menulis ini, dia merasa apa coba yang mau dicapai lagi apa? Nobel Prize dapat, Pulitzer Prize dapat, ngopo maning gitu loh. Mau ngapain lagi gitu loh. Makanya di sini ya,
Di sini tuh diceritain sama seperti waktu ayah belajar di KBB, FBB ya, Fondasi Bisnis Berkah. Yang membuat orang berkah, yang membuat orang itu puas bersyukur itu apa? Kalau dia punya angka cukup. Ketika dia tidak pernah merasa perlu mendefinisikan angka cukup. Oh, dia masih ngejar lagi apa? Aku harus jadi apa? Pengen piye gitu loh. Sehingga dia stres, dia depresi. Dan terpengaruh sama lingkungannya. Terpengaruh sama lingkungannya. Nggak ada angkanya sendiri. Setelah mendapatkan Nobel Prize, setelah mendapatkan Pulitzer Prize, kamu nulis apa, Pak Bu? Pak Ernest gitu. Wah, akhirnya kan stres, depresi dia. Seakan-akan ini tuh adalah sebuah legasi dan harusnya dia menghasilkan novel-novel yang lain. Seakan-akan begitu kan. Stres, depresi, menembak dirinya dengan pistol yang dia gunakan, senapan yang dia gunakan untuk berburu. Oh iya, aneh ya. Sing di apa? The Short Happy Life of Francis Macomber itu kan si istrinya itu menembak suaminya sendiri dengan senapan itu kan. Lah ini juga sama loh, bukan sih? Ini tuh mengerikan nih ceritanya itu. Cerita hidupnya itu. Sama seperti ceritanya Leo Tolstoy si Anna Karenina. Anna Karenina itu kan waktu turun dari kereta api itu, pertama kali dia bertemu dengan Vronsky itu, ibunya Vronsky itu. Dia itu melihat ada seorang perempuan yang jatuh terlindas kereta api. Dan dia itu merasa khawatir. Dan ternyata nanti meninggalnya dia itu juga kayak gitu. Ngeri ya? Ngeri loh. Kayak doa, kayak apa bilang gitu. Ya Allah. Ini tuh makanya ya menjadi sebuah perenungan gitu. Menjadi sebuah perenungan bagi kami untuk memiliki angka cukup. Kalau nggak punya angka cukup, nggak pernah puas, nggak pernah bisa bersyukur, dan merasa dirinya harus membuktikan terus, kan gitu. Nah ya, imajinasi tanpa angka cukup akan membuat seorang laki-laki terbuai oleh dongeng bidadari dan lupa bahwa Allah SWT telah mencukupkan kenikmatan semua wanita pada istrinya di rumah. Rasulullah SAW mengatakan, ketika kamu tergerak ingin sesuatu pada seorang perempuan gitu di luar sana, datanglah kepada istrimu. Apa yang ada di luar sana itu juga akan kamu temui dalam istrimu. Itu mencukupkan diri. Mencukupkan diri. Karena semua kenikmatan pada semua wanita itu ada pada istri yang ada di rumah, tanpa perlu mencari. Nah, kemudian pada aspek renewable marriage yang tadi ayah ceritakan Mas Agung itu, pada tahapan-tahapan usia nih, usia 30 tahun ayah ngambil model, pada usia 40 tahun ayah mengambil model, pada usia 50 tahun ayah mengambil model, usia 60 tahun ayah mengambil model. Kata Barbara Kesling PhD, intimasi pada tiap-tiap tahap perkembangan kedewasaan itu bukan hanya soal seks, ngobrol, jalan-jalan bareng kayak pada di Busabir, ngerawat anak cucu, sholat bareng, tahajud bareng, seperti Mas Agung gitu. Aktivitas bareng, kegiatan bareng seperti Bu Ulfa sama Fariza, contohnya gitu. Nah itu yang kayak merasa bahwa intimasi seperti ini, kegiatan-kegiatan intim seperti ini yang harus kita tumbuh kembangkan untuk menjaga keutuhan keluarga kita. Dan ini bisa dicontoh oleh anak-anak kita, karena kita tampil, kita muncul, dan anak-anak mengetahuinya gitu. Oh, ngobrol kayak gini loh. Dari obrolan-obrolan itu kemudian berdialektika, ayah sebagai hau, umi sebagai wai, begini gitu. Sedangkan intimasi yang ada di ranjang di apa kan memang nggak bisa diceritain gitu, ya nggak? Dan itu memang seiring berjalannya waktu memang akan berkurang frekuensinya, kan gitu. Nah, terus angka cukup yang definitif membuat kami lebih mudah bersyukur atas capaian-capaian sukses kecil yang tetap kami rayakan sendiri, ya, meski tanpa tepuk tangan dari khalayak. Memulai dari pemenuhan basic needs, lalu mengendalikan nafsu, mengurangi liability atau beban, mengakui sisi aset, dan menambah kesempatan belajar atau penguasaan ilmu. Jadi
bukan semata penguasaan lahan. Memang faktanya kita berusaha untuk menambah aset, tapi bukan itu, tapi pada penguasaan ilmu. Nah, kita mau pakai banana circle, mau menerapkan banana circle gimana? Kalau misalnya tempatnya seperti ini, ya kita harus beli sepetak tanah untuk bikin banana circle di situ. Kan begitu ceritanya. Tujuannya adalah agar keluarga kami, keluarga kita itu mendapatkan lebih banyak kekayaan, wealth, dalam gagasan, kegiatan, wawasan, pengalaman. Jadi juga keliru, kaya gagasan, kaya pengalaman. Enggak sih. Kekayaan dalam gagasan, kegiatan, wawasan, pengalaman. Karena kalau kaya itu selalu identiknya rich, itu in harta. Itu kata Morgan Housel di sini. Ya. Memang itu perbedaan semantik ya. Kata antara rich dengan wealth. Kekayaan dan kaya. Tapi itu beda. Kekayaan-kekayaan yang tadi, gagasan, kegiatan, wawasan, pengalaman, itu kekayaan yang tidak melenakan dan tidak berwujud pada penumpukan-penumpukan harta. Sekarang, kalau ada Warren Buffett di usia 75 tahun, punya uang 84,5 miliar, arep ngopo gitu. Mau ngapain gitu. Sebab kami meyakini bahwa kaya dalam harta benda dikhawatirkan membuat kami seperti meminum air laut yang selalu merasa tak pernah bisa melepaskan dahaga. Sama seperti ini, Old Man and the Sea. Ketika seorang tua minum air laut, dia nggak akan pernah puas. Dia nggak pernah tahu bagaimana rasa cukup. Dia selalu ingin membuktikan dirinya, mendapatkan ikan marlin terbesar yang menjadi trofi masterpiece-nya. Jadi dua, ambisinya harus arif, proporsional, dan harus memiliki angka cukup yang definitif. Itu yang kami dapatkan dari buku Old Man and the Sea karya Ernest Hemingway. Begitu. Alhamdulillah, ini kayaknya paling lama ya dibandingkan sebelum-sebelumnya. Masya Allah. Sudah. Terima kasih atas perhatian teman-teman, anak-anakku, keluargaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.